Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 28 Desember 2021 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, hari ini adalah hari keempat dalam oktav Natal. Dan hari ini pula kita memperingati pesta kanak-kanak suci untuk mengenang kanak-kanak di kota Bethlehem dan sekitarnya, yaitu kanak-kanak yang sebaya dengan Yesus yang berusia 2 tahun atau kurang, yang telah menjadi martir karena perintah dari Raja Herodes. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 18 tentang penyingkiran ke Mesir dan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, kedatangan Kristus ke dunia ini telah dinanti-nantikan sejak lama, dan tentu saja merupakan sukacita besar ketika janji Allah untuk mengutus putra tunggalnya itu dipenuhi. Yohanes mengawali Injilnya dengan perikop firman yang telah menjadi manusia, dan pada ayat 14 ditulis, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Tetapi jika kita membaca Injil hari ini, seolah-olah telah terjadi sesuatu yang kontradiktif. Kehidupan Yesus menjadi manusia sebagai penyelamat dunia dan penderitaan yang mesti ditanggungnya dimulai secara bersamaan. Sejak masih di dalam rahim ibunya, bayi Yesus mesti turut menempuh perjalanan jauh dari Nazaret di Galilea menuju Bethlehem di Yudea.
Sesampainya di Betlehem, mereka tidak mendapat tempat menginap dan persalinan terpaksa dilakukan di kandang domba tanpa bantuan bidan atau yang lain, dan pastinya dengan peralatan yang ala kadarnya. Maria saat itu melahirkan Yesus. Meski demikian, kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Malaikat Tuhan memberikan kabar sukacita besar itu kepada para gembala yang berada di sekitar Betlehem. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Para gembala itu menyaksikan sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Orang-orang Majus dari timur, mungkin dari tanah Arab, yaitu merupakan orang-orang terpelajar, ahli astronomi dan ahli ilmu pengetahuan alam lainnya. Dengan dituntun oleh bintang ajaib, menemukan bayi Yesus yang dibaringkan dalam palungan, dan mereka pun menyembah Dia sambil mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Peristiwa-peristiwa kontradiktif terus berlanjut. Dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua kanak-kanak di Betlehem. Diperkirakan jumlahnya mencapai belasan orang atau mungkin sampai puluhan kanak-kanak yang berumur 2 tahun atau kurang menjadi martir. Meski demikian, karya penyelamatan oleh Allah Bapa juga terjadi bersamaan. Melalui mimpi, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Saya sebagai seorang ibu yang telah melahirkan 4 orang anak, tentu sangat memahami bagaimana perasaan seorang ibu yang segera melupakan kesusahan selama mengandung setelah bayinya lahir, tergantikan oleh sukacita karena beroleh seorang putra. Tetapi Yusuf dan Maria tidak dapat berlama-lama larut dalam sukacita itu. Sebab ada ancaman bayi Yesus akan dibunuh dan mereka mesti mengungsi ke Mesir yang sangat jauh, ke negeri yang tidak welcome terhadap orang Yahudi. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, semoga sekarang kita boleh menyimpulkan bahwa sukacita dan penderitaan itu berjalan berdampingan, dan itu pula yang dialami oleh Yesus, Maria, dan Yusuf yang kita sebut sebagai keluarga Nazaret. Yusuf dan Maria adalah manusia biasa seperti kita. Adalah wajar jika terlintas di benak mereka, kalau benar Yesus adalah anak Allah, mengapa mesti mengungsi ke Mesir? Bukanlah hal itu mudah bagi Allah untuk melenyapkan Raja Herodes? Mengapa Tuhan sepertinya tidak sanggup membantu mereka terhadap hal-hal sepele, misalnya mencarikan tempat penginapan? Tetapi yang terjadi tidaklah seperti itu. Yusuf memiliki keteguhan hati yang luar biasa untuk patuh kepada kehendak Allah, dan Maria memiliki ketaatan yang juga luar biasa untuk menerima kehendak Allah, sekalipun kehendak Allah itu berbeda atau bahkan berlawanan dengan kehendak dirinya sendiri. Keteguhan hati dan ketaatan kepada Allah yang membuat Yusuf dan Maria mampu mengatasi berbagai penderitaan yang menghadang jalan mereka. Mereka mampu bertahan hidup yang serba kekurangan di Mesir. Dan Raja Herodes gagal membunuh bayi Yesus. Marilah kita belajar dari pasangan Yusuf Maria ini yang secara bersama-sama sebagai pasangan suami istri menanggulangi berbagai persoalan yang dihadapi,
Mereka memiliki keteguhan hati, kepatuhan, loyalitas, dan disiplin yang tinggi. Kita perlu belajar dari Yusuf dan Maria agar dapat bertahan dalam kepatuhan kepada Allah Bapa kita, sebab iblis masih akan tetap menyesatkan dunia. Seperti yang dilakukannya kepada Raja Herodes, membangkitkan kebengisan Herodes dan menyebabkan kanak-kanak itu menjadi martir. Jangan pula pernah berpikir untuk menyerah terhadap persoalan hidup. Jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai kita. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Bapa kita, agar kita juga dilindungi seperti Allah senantiasa melindungi keluarga Yusuf dan Maria. Marilah kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa terhadap segala hal, sebagaimana Engkau melindungi Yesus, Maria, dan Yosef, menyelamatkan mereka dari ancaman Raja Herodes, mohon lindungi jagalah kami yang masih lemah di dalam iman, yang tidak teguh seperti Yusuf dan tidak sepatuh Maria. Kuatkanlah kami untuk mengatasi percobaan hidup di dunia ini. Mohon tambahkanlah iman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 28 Desember 2021. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.